kasih banyak Roh Kudus. Hamba tidak sempurna Tuhan. Hamba mau berdiri dan berbicara atas nama. Ucapan kami semua di tempat ini Tuhan. Berikanlah kami semua telinga suara murid. Dan Tuhan tolong agar iblis tidak mengganggu kami dalam proses pembukaan firman. Hamba yang berbicara Tuhan urapi. Tuhan penuhi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus agar berani berbicara atas nama Tuhan. Berikanlah sistematika pemikiran yang baik dan kosakata dari Allah, sehingga apapun yang hamba seberangkan semuanya berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu hamba berdoa. Amin. Silakan dulu. Mama. Baik, shalom saudara-saudara sekalian. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa dapat berjumpa satu dengan yang lain. Itu semua tentu karena campur tangan Tuhan dan campur tangan Roh Kudus. Nah, mari kita dengan lagu tadi. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Roh Kudus. Karena itu saya minta kerjasama yang baik antara kita semua. Karena ini tema yang cukup panjang. Saya akan berbicara mengenai Roh Kudus berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus, dan setelah 10 hari ada Pentakosta, dan ada gereja-gereja tertentu saudara-saudara yang bukan saja memperingati tapi juga melaksanakan yang namanya Hari Pencurahan Roh Kudus. Nah, gereja saudara-saudara, karena berkaitan dengan segala orang percaya di muka bumi, tidak ada satupun orang percaya yang bisa percaya kepada Yesus tanpa Roh Kudus. Karena itu saya berpikir bahwa ada baiknya kita untuk sama-sama belajar dulu tentang Roh Kudus. Kita mempercayai Dia, tetapi tidak sedikit orang, tidak sedikit hamba Tuhan, dan tidak sedikit pendeta, atau tidak sedikit gereja-gereja Tuhan yang hanya menganggap Roh Kudus sebagai sebatas kuasa aktif. Ada juga yang menganggap bahwa manifestasi Roh Kudus itu sebatas yang kita tahu masa kini. Nah, saya berpikir bahwa iman kita, semangat kita dalam melayani Tuhan itu tidak cukup apabila kalau kita tidak isi iman kita, semangat kita dengan pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Karena jangan sampai kita berpikir bahwa selama ini kita sedang memuliakan Tuhan, tapi sebetulnya kita sedang jauh daripada Tuhan. Karena Allah itu, Yesus bilang begini, "Sembahlah Aku di dalam roh dan kebenaran." Roh bicara tentang spirit, tapi kebenaran bicara tentang pengetahuan kita, intelektual kita, pemahaman kita harus benar. Jangan sampai kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, tetapi kita juga di sisi lain kita mengakui bahwa di luar Yesus ada keselamatan. Nah, itu yang saya bilang bahwa kadang-kadang kita punya semangat, tapi tanpa pengetahuan yang benar. Nah, sambil kita tunggu, ini adalah poin-poin. Gimana kakak? Dia sudah mau tampil. Di sini ada musiknya. Di sini dia muncul, di situ dia sama. Oke, biar sudah apa-apa. Bisa bermain ayat dari situ kan? Bisa. Apa? Baik saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Karena itu saya berpikir bahwa saya butuh kerjasama saudara-saudara. Jadi agak sedikit panjang, dan saya pikir tidak masalah ya, kita panjang-panjang sedikit. Jangan sampai kita pendek-pendek tapi tidak dapat sesuatu. Dan hari ini saya berpikir bahwa kita harus panjang sedikit. Setelah itu saudara mau benci saya silakan. Saudara mau tidak undang lagi silakan. Dan itu kita harus belajar bersama. Pertama, kita akan belajar tentang Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus itu apa? Di sini saya akan membahas tentang 4 poin dari Roh Kudus itu sendiri. 4 poin itu, yang pertama adalah apa atau siapa tentang Roh Kudus itu. Yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Yang ketiga bahasa roh. Dan yang keempat adalah kepenuhan Roh Kudus. Itu kita akan bahas tuntas sampai selesai. Tapi perlu diketahui bahwa saudara-saudara, pembahasan tentang Roh Kudus ini bukan pembahasan yang pendek. Sebetulnya ini pembahasan yang sangat panjang sekali. Tetapi di sore hari ini, saya sajikan ini pembahasan yang sangat sederhana tapi padat. Minimal bahwa walaupun sederhana dibagikan secara singkat, padat dan jelas,
itu ada hal-hal penting yang saudara bisa pakai untuk mengukur sesuatu yang diklaim-klaim itu berdasarkan Roh Kudus. Dan setelah ini apa yang saya mau katakan, bahwa saudara mau terima tidak terima itu bukan urusan saya lagi. Itu sudah menjadi urusan saudara. Tugas saya selesai, hanya memberitakan apa yang benar. Nah, Roh Kudus itu adalah Allah, dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, sebelum kita sampai pada Roh Kudus, saudara-saudara, Allah Tritunggal ini adalah topik yang doktrin yang penting dalam gereja. Orang bisa percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, tapi orang menolak ketritunggalan Allah sama dengan dia menolak Yesus. Kenapa? Karena dalam Tritunggal itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah. Di dalam bahasa Latinnya una substantia tres personae, itu adalah satu hakikat tiga pribadi. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu memiliki hakikat yang sama, esensi yang sama, tetapi tiga pribadi yang dapat dibedakan. Mereka tidak terpisah. Jadi Bapa itu Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah, tetapi bukan tiga Allah, satu Allah. Jadi pengertian Tritunggal yang benar itu satu hakikat tiga pribadi, bukan satu pribadi tiga wujud, bukan satu hakikat tiga peran. Itu salah. Itu sudah disesatkan dan sudah ditolak oleh gereja abad pertama, dan herannya pengajaran-pengajaran seperti itu baru timbul di era masa kini. Doktrin tentang Tritunggal, satu pribadi, tiga peran. Jadi kadang-kadang biasa orang ilustrasi gini. Kadang-kadang di kantor dia jadi bos, orang kantor. Di rumah dia jadi ayah. Di sekolah di kampus dia jadi mahasiswa. Dia tiga peran. Itu doktrin yang salah. Kenapa? Karena ketritunggalan Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tiga pribadi yang berbeda, dapat dibedakan. Bapa berbicara saat Yesus dibaptis, dan Roh Kudus dalam rumah burung merpati di atas bahu Yesus. Bapa berbicara, inilah anakku yang kukasihi, Yesus sementara dibaptis, dan Roh Kudus di atas bahu Yesus. Dan tiga pribadi itu dapat dibedakan, tapi tidak terpisah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang saya mau bahas kali ini adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Saya menyebut pribadi ketiga bukan berarti bahwa Roh Kudus itu nomor 3, tidak. Itu artinya supaya membuat kita bisa memahami. Ini kan dalam bahasa manusia saja. Dalam Allah itu kan tidak ada struktur. Di dalam Allah tidak ada struktur. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sehakikat, setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Mereka makhluk ilahi, mereka itu Allah. Nah, Roh Kudus adalah Tuhan atau Allah ini. Roh Kudus, kata Roh Kudus dan kata Tuhan ini di dalam kitab suci itu digunakan secara interchangeable. Saudara tahu interchangeable? Roh Kudus atau Roh Tuhan, Roh Kudus atau Allah, Roh Kudus atau Tuhan itu digunakan dalam kitab suci secara interchangeable. Interchangeable itu digunakan secara bisa dibolak-balik. Kadang-kadang dalam konteks ini dia disebut Tuhan, kadang-kadang dalam konteks ini dia disebut Roh Kudus, padahal maksud dan kondisi yang sama. Nah, kita bandingkan, kalau ini misalkan jadi lebih bagus lagi, tapi puji Tuhan tidak jadi, tidak apa. Kita bandingkan di dalam Yesaya 6 ayat 8 sampai 10 dan Kisah Para Rasul 28 ayat 25 sampai 27. Ini kita berbandingkan ayatnya. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 8 sampai 10 bilang gini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sauku, ini aku, utuslah aku. Aja bilang. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya mereka tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik menjadi sembuh. Kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 25 sampai 27. Ya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka, tetapi Paulus masih menyatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya yang tadi kita baca. Lanjut.
Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Ayat 27. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinga berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Di dalam Yesaya tadi dibilang apa? Itu suara Tuhan. Paulus di dalam Kisah Para Rasul dibilang apa? Itu firman dari Roh Kudus yang mengutip kitab Yesaya. Itu yang dimaksud dengan tidak Jensiber. Di Yesaya dibilang Tuhan. Di Kisah Para Rasul dibilang Roh Kudus dengan ayat firman yang sama. Lalu kalau kita bandingkan dua ayat yang tadi, saudara-saudara, maka jelas terlihat bahwa apa yang dikatakan Paulus dalam Kisah pasal 28 ayat 25 sampai 27 itu ia kutip dari Yesaya pasal 6 ayat 8 sampai 10. Tetapi dalam Yesaya pasal 6 tadi itu dikatakan bahwa itu suara Tuhan kepada Nabi Yesaya. Sedangkan dalam Kisah pasal 28 ayat 25 sampai 27 itu Paulus berkata bahwa firman itu disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaraan Nabi Yesaya. Dengan demikian bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Kita bandingkan satu firman lagi. Bandingkan dengan Ibrani pasal 10 ayat 15 sampai 17. Ibrani pasal 10 ayat 15 sampai 17. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kita bandingkan dengan Yeremia pasal 31 ayat 33 dan 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mendengar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, jelas terlihat di sini dalam Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 17 itu adalah kutipan sebagian dari Yeremia pasal 31. Kalau kita baca tadi, Ibrani tadi itu penulis Ibrani itu mengutip kitab Yeremia yang tadi kita baca itu mengutip sebagian. Di dalam Yeremia pasal 31 itu diucapkan oleh Tuhan. Kata-kata itu diucapkan oleh Tuhan. Sedangkan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 15 tadi, ayat 10 ayat 15 sampai 17, itu dikatakan bahwa itu merupakan kesaksian dari Roh Kudus. Nah, di samping itu juga saudara-saudara, dalam Yeremia itu mengadakan perjanjian yang menaruh Taurat dalam batin, yang mengampuni, tidak mengingat umat, tidak mengingat umat dosanya, dosa umatnya. Sedangkan dalam Ibrani yang tadi kita baca Ibrani pasal 10 itu yang mengadakan perjanjian yang menaruh hukum dalam hati dan yang mengampuni atau tidak mengingat dosa adalah Roh Kudus. Di dalam di dalam Yeremia tadi dikatakan Tuhan. Di dalam Ibrani dikatakan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu punya kuasa untuk mengampuni dosa. Di dalam Yeremia berkata Tuhan mengampuni dosa dan tidak mengingat-ingat lagi. Di dalam Ibrani juga berkata Roh Kudus begitu. Kesimpulannya apa? Roh Kudus adalah Tuhan. Nah, itu beberapa ayat yang saya bandingkan saja. Kalau bahas terlalu dalam, saya pikir nanti malam. Nah, lalu saudara-saudara, poin yang berikut, Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan orang percaya. Saya baca keterangannya saja. Dalam 1 Korintus 3:16, Paulus berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Kalau kita baca coba dalam 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kamu adalah bait Allah tadi katanya, ya kan?
baik Allah, roh Allah diam di dalam kamu. Tapi ada penegasan lanjutan di sana, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 di sana. Itu lebih jelas. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tadi di dalam pasal yang ketiga 1 Korintus itu dibilang baik Allah tubuhmu. Di dalam pasal 6 ayat 19 di situ bilang apa? Baik Roh Kudus. Jadi lagi-lagi ini menunjukkan Roh Kudus itu adalah Allah. Nah saudara-saudara, Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Statusnya itu adalah Allah. Status Roh Kudus itu Allah. Kalau saudara menghormati Bapa, saudara menghormati Yesus, dan saudara menginjak-injak Roh Kudus, itu sama dengan tidak menghormati kedua pribadi yang lain. Amin. Orang bisa klaim ini Roh Kudus, klaim itu Roh Kudus. Tidak ada satu perbuatan Roh Kudus yang bertentangan dengan Yesus. Tidak ada satu perbuatan dari Roh Kudus yang bertentangan dengan Bapa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu hakikat tiga pribadi yang tidak saling bertentangan. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara, kalau kita memahami suatu peristiwa, jangan dulu klaim itu perbuatan Roh Kudus, jangan. Karena kalau Yesus larang, tidak berarti bahwa Roh Kudus mengerjakan yang kontradiksi dengan Yesus. Itu tidak masuk akal. Tidak mungkin. Nah saudara-saudara, Roh Kudus itu selain bahwa dia adalah Allah, seperti informasi dalam Alkitab, kadang-kadang dipakai bolak-balik interjensi verb. Nah Alkitab juga menunjukkan bahwa Roh Kudus itu mempunyai sifat-sifat Allah. Nah kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Saudara catat saja, saya akan lewat-lewat saja. Ibrani pasal 9 ayat 14. Di sana menunjukkan Roh Kudus itu punya sifat eka. Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai 10. Di sana menunjukkan Roh Kudus itu maha ada. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Di sana menunjukkan bahwa Roh Kudus itu maha tahu. Matius 12 ayat 28. Di sana menunjukkan bahwa Roh Kudus itu maha kuasa. Lalu Efesus pasal 4 ayat 30. Di sana menunjukkan bahwa Roh Kudus itu suci. Dia suci. Tidak ada satu peristiwa yang aneh-aneh yang keluar dari Roh Kudus. Dia suci. Amin. Lalu saudara-saudara, tentang keilahian Roh Kudus atau Roh Kudus adalah Allah. Nama Roh Kudus ini saudara-saudara disejajarkan dan dalam posisi yang sejajar dengan nama Bapa dan Anak. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Coba kita lihat. Ya, Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita bandingkan dengan 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah saudara-saudara, perlu diingat bahwa di dalam Matius pasal 28 ayat 19, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu disejajarkan bukan dalam peristiwa yang sembarang. Saudara tahu itu peristiwa apa? Itu peristiwa pembaptisan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bukan dalam peristiwa yang sembarang, itu sakramen. Makanya anak-anak kalau yang dibaptis atau dibaptisan dewasa, baptisannya menggunakan apa? 3 nama. Dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sah. Amin. Amin. Nah, nama Roh Kudus itu disejajarkan di situ. Nah, itu juga demikian juga dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Paulus juga mensejajarkan nama Roh Kudus dengan nama Bapa dan Anak. Itu dalam peristiwa apa? Dalam peristiwa berkat kepada jemaat. Berkat kepada jemaat bukan saja Bapa, bukan saja Yesus, tetapi Roh Kudus juga disejajarkan di sana. Kan tidak mungkin kalau Roh Kudus adalah tenaga aktif dari Allah, sama seperti mantan seorang ketua sinode yang dulunya menulis buku Tunas dari Tanah Kering, yang di dalamnya berkata bahwa Roh Kudus itu hanya tenaga aktif dari Allah. Dia bukan Allah.
Ada juga dalam pandangan saksi-saksi Yehova yang berkata Roh Kudus itu memang bukan Allah. Ada juga gereja-gereja masa kini yang tidak tahu belajar dari mana persekutuan masa kini tidak tahu belajar. Hanya menganggap bahwa Roh Kudus itu hanya sebatas melakukan manifestasi-manifestasi. Dan dia bukan Allah. Saudara-saudara, Roh Kudus itu Allah. Saudara percaya Yesus tapi pemahaman tentang Roh Kudus kacau, saudara berantakan. Saudara percaya bahwa Tritunggal tapi pemahaman saudara tentang Roh Kudus kacau, berantakan. Pasti berantakan. Hidup pasti berantakan. Amin. Dan tidak mungkin kalau Roh Kudus bukan Allah. Bagaimana Yesus mau sejajarkan Roh Kudus dengan Bapa dan Anak yang adalah Allah? Ya kan? Nah sampai sini saudara sudah paham. Oh, ini yang pertama, Roh Kudus adalah Allah. Status dia adalah Allah. Dia Allah. Poin yang kedua, ini sudah masuk pada level sedikit panas. Kita masuk pada baptisan Roh Kudus. Setelah ini saudara mau tersinggung silakan. Baptisan Roh Kudus ini yang kadang-kadang salah dipahami. Istilah baptisan Roh Kudus ini sama sekali tidak berarti bahwa kita dibaptis oleh Roh Kudus. Melainkan kita dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan demikian Roh Kudus itu hanyalah media atau elemen yang dipakai untuk membaptis kita, sama seperti air dipakai untuk membaptis kita. Lalu siapa yang membaptis kita dengan Roh Kudus? Yang membaptis kita dengan Roh Kudus itu Yesus sendiri. Kristuslah yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Dasar kitab sucinya mari kita lihat. Matius pasal 3 ayat 11. Matius pasal 3 ayat 11 bilang begini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku, kata Yohanes Pembaptis, dan aku tidak layak melepaskan tali kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yang membaptis kita dengan Roh Kudus siapa? Yesus. Jadi kalau ada pendeta, ada hamba Tuhan yang patantang patente bilang saudara-saudara terima Roh Kudus, dan dia saudara dengan Roh Kudus, sudah dipastikan ini sesat. Roh Kudus itu Allah. Bagaimana dia keluar dari diri orang berdosa seperti kita? Sekaliber-kalibernya manusia, sekaliber-kalibernya pendeta, dia jabatannya tidak lebih tinggi dari rasul. Rasul saja masih berdosa, tidak lebih tinggi dari Kristus. Yang membaptis saya dan saudara oleh Roh Kudus itu Kristus. Tidak ada hamba Tuhan yang patenten berani bilang terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Dia belajar dari mana? Sekarang kursus 2 bulan, 3 bulan jadi pendeta. Belajarnya dari mana itu? Saudara kadang-kadang berdoa tidak belajar, akhirnya disesatkan. Saudara lihat ayat yang lain, Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Ayat yang terakhir, Kisah pasal 1 ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, sebenarnya ada beberapa ayat yang lain dan terlalu banyak ayat itu yang berkaitan dengan baptisan Roh Kudus. Tetapi di sini dari 3 ayat yang saya kutip tadi, itu sudah menunjukkan bahwa baptisan Roh Kudus hanya bisa dikerjakan oleh Yesus. Tidak satu manusia yang bisa klaim bahwa dia baptis orang dengan Roh Kudus. Apalagi kalau ada persekutuan doa, tiba-tiba artakol, ini mulai ada kalau artakol. Iya toh? Kan kebanyakan artakolnya aneh-anehnya di situ. Dari awal enak, sampai artakolnya itu. Tidak tahu kenapa, belajarnya dari mana. Saudara, bahaya itu, emosional, sugesti saudara. Jangan menyanyi lagu Roh Kudus, jangan saudara menyanyi
mengingat kau tumbang. Ini kan emosional kita. 17 Agustus, saudara kalau lihat bendera merah putih Samsaka, bendera itu kalau paduan suara langsung nyanyi, saudara renungkan itu, ingat jasa-jasa pelawak, itu air mata jatuh. Itu sudah mendorong terus di sana, air mata jatuh. Saudara kalau hanya bilang poe-poe begitu, begitu jago. Kas tumbang-tumbang orang, dia paling jago. Kau tinggal artikel itu, kau ulang itu lagu ref, Roh Kudus, jama Roh Kudus 13 kali saja, beta yakin tumbang semua di sini. Tumbang. Tapi kan bukan begitu, saudara-saudara. Amin? Amin. Bukan begitu pekerjaan Roh Kudus. Jadi yang membaptis kita dengan Roh Kudus itu Yesus. Tidak ada satupun pendeta yang klaim diri bilang itu dia bisa baptis orang dengan Roh Kudus, tidak. Terima Roh Kudus, doa jawab, tumpang tangan. Itu sudah dipastikan sesat. Meskipun dia baik buat saudara, ajarannya sesat. Tidak ada yang. Nah, saudara-saudara, hal lain yang perlu kita jelaskan, apakah yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus? Yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus adalah Roh Kudus itu. Yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus adalah pengalaman di mana seseorang itu menerima Roh Kudus atau saat Roh Kudus itu masuk di dalam kehidupan seseorang. Saudara, coba mari kita perhatikan nubuatan dari Yohanes Pembaptis tadi di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan tali kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang dengan air di Sungai Yordan. Lalu dia menubuatkan tidak lama lagi seseorang yang dipenuhi Roh Kudus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Lalu pertanyaan, kapan pembaptisan itu terjadi? Kapan? Nubuatan Yohanes itu terjadinya kapan? Saudara, nubuatan Yohanes itu terjadi itu pada peristiwa Pentakosta. Jadi saat murid-murid terima Roh Kudus pada hari Pentakosta, itu dibuktikan di dalam Kisah pasal 2. Sebelum Kisah pasal 2 ada Kisah pasal yang pertama ayat yang kelima. Beberapa saat sebelumnya itu Yesus bilang begini, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus bilang begitu sebelum terjadi peristiwa Pentakosta. Dan betul, kata tidak lama lagi jelas menunjukkan pada peristiwa Pentakosta di mana murid-murid itu menerima Roh Kudus. Iya kan? Peristiwa Pentakosta, murid-murid terima Roh Kudus. Atau dengan kata lain, Roh Kudus masuk di dalam kehidupan seseorang. Jadi kapan pembaptisan itu? Roh Kudus ini Bapak Ibu, Roh Kudus itu dicurahkan satu kali. Roh Kudus tidak dicurahkan ulang-ulang. Roh Kudus dicurahkan itu 2000 tahun yang lalu. Sudah selesai. Nah, yang kita sekarang ini itu akan terjadi dalam pengalaman kita. Kenapa? Saat kita percaya Yesus, itu Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah tidak dicurahkan. Yang kita peringati hari 50 itu hari memperingati pencurahan Roh Kudus. Sama seperti ini Bapak Mama. Yesus sudah menebus dosa kita 2000 tahun yang lalu, ya kan? Yesus tidak disalib berulang-ulang. Yesus sudah menebus dosa kita satu kali. Tetapi penebusan itu terjadi dalam pengalaman kita. Ketika kita percaya dan bertobat, penebusan itu terjadi di dalam pengalaman dan kehidupan kita. Nah, saudara lihat, pengertian dari Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus itu sama dengan menerima Roh Kudus, atau sama dengan Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan seseorang. Dan peristiwa ini hanya bisa terjadi satu kali selama-lamanya, tidak bisa diulang. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus sudah masuk dalam kehidupan seseorang, Roh Kudus itu bukan masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, tidak. Roh Kudus masuk dan tinggal betul-betul selama-lamanya. Kata Yesus di Yohanes 14 ayat 16. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu apa? Selama-lamanya. Saudara-saudara,
Saudara-saudara yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, engkau boleh miskin, engkau boleh bodoh, engkau boleh terbelakang, tapi Roh Kudus ada dalam hidupmu selama-lamanya. Amin. Dia tidak masuk keluar. Di dalam perjanjian baru, Roh Kudus bukan masuk keluar. Di dalam perjanjian lama, memang pekerjaan Roh Kudus bukan permanen. Kita bisa bandingkan di dalam 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Roh Tuhan mundur daripada Saul. Kenapa roh Tuhan mundur dari Saul? Karena Saul berdosa dan tidak taat kepada Tuhan. Roh Tuhan mundur. Kita bandingkan dengan doa dari Raja Daud ketika dia jatuh dalam dosa. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 13. Mazmur bilang begini, Daud bilang begini, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi saudara-saudara, baptisan Roh Kudus itu terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya ini kan tidak tahu siapa yang percaya sungguh-sungguh dan siapa yang memang munafik, tidak tahu. Kita tidak saling tahu. Tetapi bagi saudara yang merasa bahwa saudara percaya sungguh-sungguh, Roh Kudus ada dalam kehidupanmu dan dia tidak akan keluar. Engkau jatuh, dia akan bangkitkan engkau. Dia hanya akan merasa berduka ketika engkau berdosa, tetapi dia akan membangkitkan engkau sampai engkau jatuh tidak sampai tergeletak. Keselamatanmu itu dijamin oleh Roh Kudus, bukan dirimu sendiri. Keselamatan kita itu dijamin oleh Allah. Amin. Amin. Jadi kepercayaan kita kepada Yesus bukan hanya kepercayaan kepada manusia yang digantung di kayu salib, tidak. Kepercayaan kita kepada Yesus itu jaminannya adalah Roh Kudus itu. Saudara, orang percaya bisa jatuh atau tidak? Bisa. Simon Petrus di dalam kisah pasal yang kedua, itu dia sekali bertobat 3.000 orang bertobat. Tetapi dalam perjalanan pelayanannya dia munafik. Di dalam Yahudi dia jadi Yahudi, di dalam Yahudi dia jadi non-Yahudi. Paulus tegur dia, munafik. Dia jatuh. Orang yang pernah dipenuhi Roh Kudus saja jatuh. Tapi apakah Petrus terhilang? Tidak. Kenapa Petrus bisa tidak terhilang? Karena Roh Kudus selama-lamanya. Makanya saudara-saudara, apa sih yang membuat kita gundah-gulana dalam kehidupan kita? Suatu hal yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain yang tidak percaya. Mereka tidak punya jaminan keselamatan. Mereka tidak ada Roh Kudus. Kita ada Roh Kudus. Masih galau dengan belum dapat jodoh. Masih galau dengan apa? Saudara masih punya persoalan apa? Yang setiap hari Sabtu datang bawa itu persoalan dari Tuhan. Tuhan bosan dengan itu persoalan. Yang Tuhan mau ucapkan syukur dari kita. Amin. Urusan persoalan itu urusan yang gampang bagi Tuhan. Yang menjadi persoalan hati kita yang datang kepada Tuhan itu hati yang bersih atau tidak. Amin. Amin. Jadi saudara itu bersyukur kepada Tuhan karena orang lain tidak memiliki Roh Kudus, tetapi kita punya Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu terjadi saat orang percaya Yesus secara sungguh-sungguh. Saudara, kita bandingkan di dalam Efesus yang pasal pertama ayat yang ke-13b. Ya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Roh Kudus ini adalah sebuah meterei ketika seseorang itu percaya kepada Yesus. Kepercayaan kita kepada Yesus itu disahkan dari Roh Kudus. Saudara yang punya sapi mungkin di kampung, di sapi di kampung itu biasanya ada satu kebiasaan tempel apa di sini? Cap kan? Itu kalau tempel cap itu sampai punya dia pasti tempel itu cap, betul tidak? Nah saudara kalau tempel cap misalkan saya tempel, saya punya nama di situ, pendeta ada di situ misalnya. Terus tiba-tiba mau datang klaim bahwa itu satunya dia. Saudara percaya? Saudara tidak percaya? Karena sapi itu dicap berdasarkan nama saya. Begitu juga kepercayaan kita kepada Yesus itu dicap berdasarkan apa? Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tambah satu ayat. Galatia 3 ayat 2, 5 dan 14. Penggalan-penggalan katanya begini. Adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan
Injil. Yesus Kristus telah membuat ini, sehingga oleh iman kita menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Jadi Roh Kudus dibaptis. Kita dibaptis dengan Roh Kudus itu pada saat kita percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, kalau ikut persekutuan doa, jangan hanya bawa perasaan, bawa otak juga. Amin. Amin. Karena kalau bawa perasaan, saudara akan ke bawah, sudah pasti jamin itu, terbawa itu. Segala aneh-aneh itu akan dibungkus rapi. Dibungkus rapi. Saudara perasaan lagi dengan ketua persekutuan, perasaan aduh, terbungkus rapi. Malu, tegur, dan sebagainya. Itu kalau bawa perasaan begitu. Padahal Tuhan sudah bilang, kasihlah aku dengan apa segenap hati. Tapi jangan segenap akal juga. Semuanya ini segenap hati, dengan perasaan saja kita mengasihi Tuhan. Padahal akal ini dipakai untuk mengukur hati kita. Akal dipakai untuk memahami ayat firman Tuhan ini. Amin. Jadi saudara-saudara jangan lagi gegabah dengan orang yang kadang-kadang klaim dari Tuhan segala macam. Saudara, Tuhan sudah kasih ini fix. Tidak ada hoax di dalam. Kalau misalkan Tuhan kasih penunjang, penglihatan, ujinya dari sini. Bukan langsung percaya itu. Ujinya ini dulu. Makanya ada karunia. Ujilah segala roh. Bukan dengan ini percaya. Lihat ini percaya. Uji dulu saudara-saudara. Amin. Kita tidak mau uji lagi. Mau percaya langsung. Saudara pikir iblis tidak jago. Iblis paling jago putar balik firman. Apalagi tipu-tipu saudara, tipu-tipu kita yang sekolah tidak benar ini. Itu iblis makanan. Amin. Jadi terima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu terjadi pada saat kita percaya Yesus sungguh-sungguh. Itu baptisan Roh Kudus. Kita sudah belajar 2 poin. Roh Kudus adalah Allah statusnya. Yang kedua, baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, Betanimado. Kali ini benar-benar kalau saudara tersinggung, silakan. Yang ketiga, bahasa roh. Saudara-saudara, istilah bahasa roh dalam bahasa Yunani itu ialah glossolalia. Kata glossolalia ini sebenarnya berasal dari 2 kata, yakni glossa dan lalei. Glossa berarti lidah sebagai alat untuk merasa. Seperti dalam Lukas 16 ayat 24. Coba buka Lukas 16 ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan. Menyejukkan lidahku. Jadi glosa secara harfiah itu merasa lidah. Selain itu kata ini juga bisa diartikan sebagai bahasa, yakni sistem perkataan-perkataan yang dipakai oleh bangsa-bangsa atau kelompok tertentu. Saudara-saudara, misalkan di dalam Yesaya 45 ayat 23. Coba kita buka. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Itu glosa. Jadi glossolalia itu secara sederhana itu adalah lidah yang dipakai untuk merasa, berkata-kata atau bahasa. Bahasa Timur, bahasa Tentun, bahasa Soe, bahasa Rote, bahasa Sabung, segala bahasa di NTT, segala bahasa di dunia, segala bahasa yang ada di Indonesia. Itu glossolalia. Amin. Jadi secara harfiah, glossolalia berarti berbicara dengan lidah atau berkata-kata dengan bahasa. Itulah sebabnya bahasa roh ini sering disebut juga dengan bahasa lidah. Itu baru pengertiannya. Nanti kita akan masuk sedikit lebih dalam. Nah, keterangan tambahan saudara-saudara, dalam kitab suci Perjanjian Baru, fenomena glossolalia ini, fenomena bahasa lidah ini bisa diungkapkan dengan menggunakan kata kerja lalei.
saya jelaskan pelan-pelan ya. Kata kerja lalei dan kata benda glosa, baik dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk jamak. Karena itu sering ditemukan ungkapan lalei, glose, yang berarti berbicara, berkata-kata, berbicara bahasa, atau lalei in glossais, itu bahasa Yunani, yang berarti berbicara, berkata-kata, atau berbicara di dalam bahasa lidah. Nah saudara-saudara, istilah glossolalia ini tampaknya bukan hanya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Tidak. Ini kata glossolalia ini bukan hanya ada di Kisah Para Rasul pasal 2, ada juga di Markus pasal 16, ada di Kisah pasal 2, pasal 10, pasal 19, dan 1 Korintus pasal 12 dan pasal 14. Istilah yang sama yang dipakai glossolalia. Nah saudara-saudara, coba perhatikan beberapa ayat yang akan saya kutip ini. Perhatikan beberapa ayat di antara Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu, menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Itu saya membaca bahasa Yunani-nya tidak ada. Tapi ada satu kalimat, glossais laleison. Di dalam ayat itu, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa, glossais laleison. Itu di dalam Markus 16 ayat 17, itu istilah glossolalia itu sudah ada di situ. Lalu dalam Kisah pasal 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu saudara-saudara, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain itu dalam bahasa Yunaninya lalei hateris glosses. Ini masalah tidak jadi saja. Itu istilah itu sudah ada masalahnya di situ. Sama juga dalam Kisah pasal 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalonton glossais itu ada istilahnya di situ. Kisah pasal 19 ayat 6 itu juga elalon glossais itu juga ada di situ. Jadi istilah glossolalia itu tidak hanya nampak di dalam Kisah pasal 2, tidak hanya nampak di Korintus 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14, tapi dalam Markus juga ada, di dalam bahasa-bahasa yang lain juga ada. Nah yang menarik adalah kata glossa ini sama seperti pengertian harafiahnya adalah kata yang umum, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani untuk bahasa. Nah beberapa kali dalam perjanjian baru istilah ini dimaksudkan sebagai bahasa manusia. Jadi dalam perjanjian baru saudara-saudara, kata glossolalia itu bahasa manusia. Bukan bahasa aneh-aneh, bahasa manusia. Nah, di dalam Septuaginta, saudara, Septuaginta itu 70 pakar itu menerjemahkan Alkitab dalam perjanjian lama ke dalam perjanjian baru, ke dalam bahasa Yunani. Itu kata glossolalia ini dipakai sebanyak 30 kali di dalam kitab perjanjian lama ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Jadi itu bukan bahasa aneh-aneh, itu bahasa manusia. Amin. Ini amin saudara mulai redup. Ini amin mulai redup. Ya Pak. Kalian tidak diundang. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya ini adalah bahasa manusia biasa, bahasa yang digunakan sehari-hari, bahasa yang dapat dikenal, bukan suatu bahasa yang aneh, bukan bahasa surgawi, atau bukan bahasa ekstatis, atau bukan bahasa yang tidak dapat dikenali. Ini bahasa manusia. Saudara-saudara, nanti saya akan jelaskan pada poin dipenuhi roh. Saudara-saudara, orang dipenuhi Roh Kudus itu, orang dibaptis Roh Kudus, kita tidak harus berbahasa aneh-aneh. Saudara jangan ciut hati kalau ada pendeta atau hamba Tuhan yang datang khotbah sini bicara pakai bahasa yang saudara tidak kenal. Ini bahasa Jerman, kok bahasa Yunani. Saudara tidak tahu ini bahasa apa. Sama sekali saudara tidak tahu dan jenisnya sama. Saudara, glossolalia itu bahasa yang dipakai sehari-hari. Saudara perhatikan ya. Saya memberikan beberapa argumentasi. Kisah pasal 2 ayat 4 mengatakan bahwa setelah penuh dengan Roh Kudus, murid-murid mulai berkata di dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini bahasa apa? Apakah ini bahasa surgawi? Apakah ini bahasa ekstasi? Religius yang tidak dikenal itu, bahasa mantra-mantra itu? Tidak, saudara-saudara. Seorang pakar teolog bernama Albert Barnes, dia mengatakan bahasa-bahasa lain yang digunakan, yang dikatakan oleh murid-murid pada peristiwa Pentakosta, yakni bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, bahasa Yudea, bahasa Kapadokia, bahasa Pontus, bahasa Asia, bahasa Virgia, bahasa Pamfilia, bahasa Mesir, Libya, dan Roma. Kita lihat di dalam Kisah pasal 2 ayat 11. Ayat 10-11 ya. Virgia, Pamfilia, Mesir, dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, berdekatan baru dari Roma. Nah, saudara-saudara, mereka itu gunakan bahasa ini. Saudara mau tes saya bahasa roh? Saya juga lincah, saudara. Osya, malaba, sibu, malaba. Saya juga pakar itu, saudara. Dulu belum belajar ikut bodoh. Saya pikir bahwa dengan jenis-jenis begitu iman dapat bertumbuh. Tambah bodoh. Saudara, orang-orang yang aneh-aneh begitu berakhir di penggebrekan, berakhir di pelayanan tidak betul. Saudara sudah survei. Saya sudah survei. Yang jenis aneh-aneh itu, yang suka memperminkan nama Tuhan demi popularitas itu, suka aneh-aneh itu. Nanti saudara lihat pelayanan mereka berantakan. Jangan main-main dengan Roh Kudus. Bawa nama Yesus tapi hina Roh Kudus. Jangan main-main. Jadi bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat ke-8 coba. Ayat ke-8 tadi, Kisah pasal 2 ayat ke-8. Saudara lihat, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Saudara, bahasa lidah ini saya jelaskan menurut Billy Graham. Saudara tahu Billy Graham? Pendeta ternama. Yang menurut dia, bahasa-bahasa lidah ini adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang dari seluruh kekaisaran Roma yang datang ke Yerusalem untuk Pentakosta. Pentakosta orang Yahudi itu berbeda dengan Pentakosta kita yang saat ini kita rayakan memperingati, itu berbeda. Pentakosta mereka itu berbeda. Jadi kekaisaran Roma, Israel waktu itu dibawa kekaisaran Yahudi, kekaisaran Roma. Makanya Tuhan Yesus itu mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kenapa Pilatus bisa ada di Israel? Karena Israel pada waktu itu dijajah oleh Roma. Dan bahasa universal pada waktu itu bukan bahasa Inggris, bahasa Yunani. Makanya kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani itu untuk kontekstual. Roh Kudus tahu konteks. Saudara, Allah berbicara dengan Musa bukan pakai bahasa sorga, pakai bahasa yang Musa mengerti. Ketika Yesus berjumpa dengan Paulus, Paulus tidak sanggup menatap Yesus, matanya sampai buta. Yesus itu berbicara dengan Paulus menggunakan bahasa yang Paulus mengerti. Kita di sini kok bicara sesama kita saja, timur ini bicara bahasa yang tidak kita ngerti, ini bagaimana ini? Amin, saudara-saudara. Amin ya saudara, sudah besar. Richard Long, dia bilang begini, para murid itu yang berkata-kata itu adalah orang Galilea. Nah ini jelas. Tentunya orang Galilea itu tidak berbicara dalam bahasa mereka, di mana pada umumnya orang Galilea dianggap tidak berpendidikan dan tidak berbudaya. Ucapan orang Galilea itu segera menunjukkan asalnya, karena mereka tidak dapat mengucapkan secara guttural, suara yang keluar dari tenggorokan, dan cenderung menelan suku kata tertentu. Karena itu orang Galilea itu dicemooh oleh orang-orang kota besar seperti Yerusalem. Maka bagaimana mungkin para murid yang tidak berpendidikan tinggi seperti Paulus pada waktu itu mengucapkan bahasa-bahasa yang lain yang tidak mereka pelajari sebelumnya? Tidak heran bahwa orang-orang itu mendengar murid-murid mereka tercengang. Saudara-saudara, orang-orang Galilea itu orang-orang yang dianggap kasar rendah, terbelakang. Jadi wajar orang kaget, saudara-saudara. Tiba-tiba ada satu orang lain datang, dia terbiasa, mama penana. Orang sudah tahu, lu tanpa bilang lu orang Jawa, lu orang Sabu. Ih, nanti apa di sini lapar ini? Kan mereka begitu orang sudah tahu ini Sabu.
orang Galilea. Tiba-tiba ada satu orang sabu, orang lain sabu. Dia dipakai oleh Tuhan luar biasa sekali, sangat luar biasa. Tiba-tiba dia terdampar di Jerman. Saudara, Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Dia bicara pakai bahasa sabu. Orang Jerman mengerti pakai bahasa Jerman. Itu bahasa roh. Itu saudara-saudara. Amin. Amin. Nanti saya akan jelaskan. Lalu bahasa roh punya inti itu apa? Nanti saya jelaskan. Nah, selain itu pula dalam Kisah pasal 2 ayat 6 sampai 8, ternyata di situ menggunakan kata dialektos. Bahasa Yunaninya dialektos. Saya baca ya pelan-pelan bahasa Yunaninya. Genomenes detes phones tautos sontes topeletos kai sunesto hoti eukon hes hakas te idia dialekto. Lolaunton auston geston gekai omanos logente aus idos hapantes hotos estin hoi halontos Galileo kai pos hemenes apomen hekatos te idia dialekto hemenon en hi egemen temen. Di dalam Kisah pasal 2 ayat 6 sampai 8 di situ menggunakan istilah Yunani dialektos. Yunani dialektos ini diturun menjadi dialek. Jadi begini, bagaimana mungkin orang-orang itu berbicara dalam dialek kita? Sederhananya begitu. Loh, bagaimana mungkin ini orang sama bicara dalam bahasa Timur? Ya toh? Jadi itu bukan bahasa-bahasa asing. Saudara jangan tidak usah gemetar dan tidak usah minder. Dan oleh orang yang tiba-tiba khotbah disilang-saling dengan bahasa saudara. Aduh saudara. Entah dong menaikkan populer dorang atau sedang menyombongkan diri atas nama Tuhan, saya tidak tahu. Itu memang kadang-kadang begitu saudara-saudara. Kita ini kan suka mencuri kemuliaan dari mimbar. Betul tidak? Takut kita ditakut orang tersinggung, takut tidak diundang lagi, takut tidak bersahabat lagi, takut dijauhi, takut mulai bikin aneh-aneh, tidak lihat. Ini kan lagi musim pemilu, ini rame, ini coba lihat rame, masih lihat rame. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang dari awal saya bilang tadi. Bahwa tambahkan iman kita, pengetahuan kita, tambahkan semangat pelayanan kita, pengetahuan kita. Kata dialektos ini berarti dialek atau logat. Jadi ini adalah bahasa manusia atau logat manusia. John MacArthur bilang begini, sebagian dari mereka yang hadir pada Pentakosta mendengar pesan Allah dalam pemberitaan Injil dalam bahasa mereka sendiri, sebagian lagi dalam dialek logat mereka. Penggolongan seperti ini, bahasa dan logat, ini tidak akan dipakai kalau muncul bahasa-bahasa yang aneh. Tidak akan mungkin dipakai kalau muncul bahasa-bahasa yang aneh. Dan satu lagi saudara-saudara, fungsi dari bahasa roh yang Alkitabiah itu tujuannya pemberitaan Injil. Kenapa Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat? Karena pada waktu itu berbondong-bondong orang datang dari daerah kekaisaran Romawi itu pergi ke Yerusalem, dan itu bukan hanya orang-orang Galilea di sana, itu sebanyak banyak orang di sana. Kenapa Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat? 3.000 itu bukan hanya orang Israel, ada orang-orang dari apa yang tadi disebutkan Media, Persia, Mesopotamia. Itu makanya satu orang bertobat itu karena gitu, karena pekerjaan Roh Kudus. Bahasa roh itu fungsinya untuk penginjilan. Kalau tidak ada Yesus ditingkatkan sana dan kita bahasa roh sendiri, aduh itu memakan puji dan sapa. Iya toh? Kita mau kasih tahu setuju siapa ini? Ini mau kasih setuju gaya-gayaan untuk apa? Karena saya mirisi dan kasihan sekali orang-orang begini. Mau gaya-gaya untuk apa itu? Itu menghina Roh Kudus itu. Kau bikin sendiri, kau bilang itu bahasa roh, bagaimana? Tidak demikian saudara-saudara. Amin? Lalu saudara-saudara, yang kedua dari bahasa roh ini, kalau kita perhatikan yang seksama, ternyata dalam seluruh kitab Kisah Para Rasul, istilah bahasa roh atau glosa itu di dalam Kisah pasal 10, ayat 46 dan 19 dan yang lain-lain di dalam Kisah Para Rasul, bahasa roh itu selalu ditulis dalam bentuk jamak, glosa his.
Glossais itu kalau dalam bentuk jamak itu artinya banyak. Artinya banyak atau beragam. Nah, di dalam Korintus, Paulus pernah sindir dalam Korintus begini. Saudara jangan berpikir bahwa Paulus sedang mendukung bahasa roh. Belajar baik-baik, itu sindiran itu. Di dalam bahasa roh yang Paulus gunakan itu dalam bentuk tunggal. Paulus saja bingung. Makanya kalau Paulus bingung, Paulus tambahkan karunia satu. Kalau lu berbahasa roh yang orang tidak ngerti, harus ada yang terjemahkan. Kalau sudah ada yang terjemahkan, lu diam. Coba kita buka dalam 1 Korintus 12. 12. Ya, yang 12, pasal 12. Karena sama seperti itu gitu. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Lanjut. Oh, coba ayat satu. Yang ada terjemahannya, yang harus ditafsirkan itu ayat. Oh, yang 14 ayat. Ya. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masalah orang di luar atau orang-orang yang tidak beriman, mereka katakan bahwa kamu gitu. Saudara ini ayatnya cendira. Beta masuk di sini, beta baru mau percaya Yesus. Tiba-tiba saudara semua dia ngomong soal jelas. Kesini orang gila dong. Ya kan? Paulus bilang begitu. Bukankah kamu gila? Ngomong tidak jelas. Coba lanjut. 24. Ayat 24. Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Saudara perhatikan yang kata bernubuat. Kata bernubuat itu saudara jangan bilang tahun 2027 tahun tidak. Kata bernubuat itu tidak dimaksud. Kata bernubuat yang dimaksudkan di sini di dalam Alkitab seringkali dalam perjanjian baru kata bernubuat itu menjelaskan tentang firman. Menjelaskan tentang perjanjian baru sampai Kristus. Makanya Paulus lebih tekankan lebih baik bernubuat supaya iman orang bertumbuh. Menjelaskan firman supaya orang lebih bertumbuh. Kalau kamu bahasa roh semua bahasa-bahasa yang tidak mengerti, orang bukan bertumbuh, kan orang bilang kamu gila. Amin. Coba lanjut. Ya ini dia. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, ingat kata jika ada, jangan buang itu. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi yang lain harus ada seorang lain untuk menafsirkan. Saudara, kata jika ada ini tidak berarti fakta. Karena Paulus bingung ini orang Korintus, kamu dapat spirit dari mana ini? Tapi kalau jika ada yang berbahasa roh menurut versi kalian, usahakan ada yang tafsir. Jangan kau heboh sendiri. Di sini Timur Rote sama tiba-tiba saya bahasa Cina. Saudara mengerti? Iya. Coba. Jangan bahasa Cina, bahasa Thailand saja. Saudara kata-katawa itu bukan mengerti. Betul tidak? Betul. Iman apa yang bertumbuh dari hal-hal begitu? Iman apa yang bertumbuh dari kekonyolan seperti itu? Itu hanya menghina Roh Kudus. Itu penghinaan terhadap Roh Kudus. Bukan memuliakan Tuhan lagi itu. Penghinaan itu. 1 Korintus 12 ayat 10 yang tadi. Kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah ini yang penting, membedakan ini penting ini. Jangan dengar satu lihat apa terima semua. Cek dulu itu yang lihat itu, cek dulu. Saya ini lebih percaya firman atau Bapak pun penglihatan. Terus demi persahabatan beta dan Bapak, beta harus jaga perasaan. Lalu yang memberkati beta Tuhan, beta harus jaga perasaan. Nah, yang menghidupi kita ini sampai saat ini Tuhan. Orang yang salah kita jaga lagi perasaan, kita jaga untuk perasaan. Cek dulu dan penglihatan itu. Jangan semo-semo saudara amin terima tanpa saudara cek. Saudara pikir Yesus saja dia cobai, saudara kita ini yang gampang dengan jatuh dalam dosa. Iblis sudah terlalu pintar iblis itu. Makanya Alkitab bilang firman itu pelita bagi kaki,
Tanpa firman yang filter, saya dan saudara jalan dalam kegelapan. Orang datang kasih makan apa? How. Orang datang kasih apa? How. Orang datang kasih apa? How. Jadi tidak jelas, saudara, iman itu warna-warni kayak pelangi. Tidak jelas. Lalu kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seseorang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi bahasa roh itu tidak karunia sendiri. Itu karunia yang paling apa ya? Itu bukan karunia yang terlalu hebat itu, saudara-saudara. Bukan hebat, itu tidak menunjukkan kehebatan, itu tidak menunjukkan kerohanian yang tinggi, tidak. Karena kalau sampai ada yang bahasa roh di sini, harus ada di sini yang terjemahkan. Terjemahkan sedetail mungkin. Apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan? Kalau tidak ada sebaik diam. Begini, orang bisa berbahasa roh. Itu yang pertama, psikolog. Dia tersugesti, psikologinya bekerja, dia mulut mulai bicara. Saudara, coba kalau kita rame-rame saya umpan sana. Mari kita lagu Roh Kudus kau hadir. Jam. Itu saudara mulai ingat parasin habis di rumah, laki bapoko, menangis mulai keluar, mulai bawa harma biru. Jadi itu adalah ungkapan emosional yang tidak teratur. Ya kan? Dapat tangkap pacar selingkuh dan sebagainya. Ya tuh. Jadi tempat persekutuan Tuhan ini tempat tangisan yang tidak teratur. Kita bukan menangis bahwa Yesus disalib karena kita, tidak. Kamu harus dapat pokok. Datang sini untuk dapat hiburan. Saudara, aduh jangan. Tuhan ini paling tahu. Tuhan tahu kita, amin. Tuhan tahu kita ini tidak ada beras. Tuhan tolong. Tuhan tahu kita lagi susah, tidak ada uang. Persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, Tuhan tahu itu. Dan tempat pelarian paling banyak persekutuan doa. Tuhan tetap terima, tapi tolong kasih lurus itu motivasi dulu. Mau Tuhan berkati, tapi jadikan Tuhan budak. Saudara, kan tadi saya sudah bilang, tidak semua orang yang hidup itu ada Roh Kudus. Saudara bersyukur dulu terhadap itu. Tidak semua orang bisa percaya Yesus. Saudara bersyukur dulu terhadap hal itu. Kalau kita bisa dipakai dengan percaya Yesus dan Roh Kudus menjadi jaminan dalam kehidupan kita, percaya dulu dan bersyukur akan hal itu. Tidak semua orang dapat itu. Saudara pikir saudara hidup kekal. Saudara mengejar ambisi saudara, mengejar egois saudara, mengejar angan-angan saudara, dan tiba-tiba saudara mati tanpa menikmati apa-apa. Bersyukur dulu ada Roh Kudus. Kita manusia ini kan begitu, menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak berguna untuk mendapatkan kembali uang. Menghabiskan energi untuk kesehatan yang tidak bisa kita raih. Saudara, kita menghabiskan banyak hal untuk sesuatu yang kita berpikir itu memuliakan Tuhan. Saudara, Tuhan tahu itu. Jangan berpikir Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Kalau saudara sudah sering mendengarkan khotbah motivasi, Tuhan tidak hanya memberikan motivasi dan inspirasi. Kadang-kadang Tuhan kirim orang-orang untuk membantai saudara-saudara. Tuhan telanjangkan semua. Tuhan harus kirim orang seperti itu. Amin, saudara-saudara. Tidak bisa dengar yang kasih-kasih melulu. Di atas salib ada kasih dan keadilan Allah. Jangan pernah lupa kasih, tapi jangan pernah lupa keadilan Allah. Amin. Allah itu kudus, Roh Kudus kudus. Dia tahu motivasi kita. Dia tahu segala sesuatu tentang kita. Saudara, kita sudah pahami tentang bahasa roh. Itu adalah bahasa sehari-hari, bahasa yang digunakan oleh manusia, dan bahasa yang dapat dimengerti. Itu bukan bahasa-bahasa yang liar-liar. Anjing saja menggonggong, kita tahu ada orang. Anjing menggonggong, kita tahu ini adalah sakit atau lapar. Masa manusia ngomong kita tidak ngerti, mau klaim itu Roh Kudus. Aneh. Yang terakhir, saudara-saudara, masih mau bertahan? Saudara-saudara,
Tadi malam saya tidur jam 4 pagi. Kenapa? Saya kerjakan materi ini. Usahakan, karena ini bahas tentang Roh Kudus ini kan sebenarnya tidak bisa bicara-bicara begitu. Tuhan tolong supaya jangan bisa bilang ini minimal orang ngerti mau terima atau tidak itu urusan Roh Kudus. Ngerti dulu. Ya. Pembahasan Roh Kudus ini panjang, saudara. Tapi saya harus berusaha, Tuhan tolong. Setiap kali saya sampai marah istri anak saya, jangan ribut. Diam, nonton Korea diam. Diam. Marah saya. Tidak mau saya terganggu ini. Karena sekali saya bicara salah, saudara terima makan dan sesat semua ini. Ya. Nah, beritakan firman Tuhan. Kalau ada orang-orang yang tiba-tiba tutup mata dan dengar Tuhan kasih tahu di Lukas itu, saya tidak begitu. Enak-enak bicara firman Tuhan, tidak kaji baik-baik. Tidak mau seperti itu. Karena jemaat itu penting, saudara. Makanya Yesus ditanyakan oleh Yesus tanya kepada Petrus, engkau mengasihi aku selama 3 kali. Yesus suruh apa? Gembalakan domba-dombaku. Saudara, gembalakan domba ini bukan satu gereja, tidak. Seluruh domba yang saya bicara itu pengembalanya, kasih makan makanan rohani, kasih makan yang benar, yang baik. Saudara, kalau saya kasih makan yang sesat, ini sesat semua ini. Makanya saya berkumul sampai jam 4 pagi saya tidur, tiba-tiba bangun jam 9. Bolak-balik jam 2. Siap. Saya kerjakan ini. Karena bagi saya, saudara-saudara, saya tahu bahwa konsekuensi memberitakan sesuatu yang benar itu minimal tidak diundang. Itu minimal tidak diundang. Itu minimal. Dan saya renungkan kembali. Kalau saya jaga dengan perasaan, yang kasih hidup dia saya ini Tuhan. Iya. Yang memberkati saya. Ya, saya pernah khotbah di satu tempat. Ini ketua persekutuan sangat berterima kasih karena dia merasa bahwa dia dicerahkan, dia merasa seharusnya dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada saya. Dia keluar dan kasih saya beras 1 karung. Dan pada saat itu memang tidak ada apa-apa di rumah. Saya tidak pernah jual, saya tidak berani jual nama Tuhan. Tidak mau. Memang Tuhan panggil kita di beda-beda. Saya ini kan dari kotoran di jalan ini tuh pemabuk harba biru. Sembarang. Kan, kalau live di Facebook orang bisa tahu. Kan orang tahu beta ke mana dah, memain perempuan dah. Semua ini bajingan ini. Bejat ini. Kenapa bisa berdiri sini? Kenapa bisa bicara di sini? Roh Kudus. Tidak ada yang hebat. Tuhan panggil orang tidak ada yang hebat. Tuhan pakai orang, sampah pun dia daur ulang jadi bagus. Amin. Saudara-saudara, ini pembahasan yang terakhir tentang kepenuhan roh. Mari kita lihat ayat acuan kita, Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Efesus pasal yang 5 ayat ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, untuk memahami makna dalam ayat ini, saya akan memberikan penjelasan dulu berkenaan dengan tata bahasa Yunani yang digunakan di dalam ayat ini. Yang pertama, kata perintah di dalam ayat ini itu ditulis dalam bentuk jamak. Itu berarti bahwa perintah ini ditujukan kepada semua orang Kristen, bukan orang Kristen tertentu saja, tetapi seluruh orang Kristen itu harus hendak dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi ayat ini ditulis pada masa lampau itu bukan yang ditujukan pada orang-orang yang baca pada saat itu, tidak. Tapi ini berlaku sampai kita saat ini yang duduk. Hendaklah kamu apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu yang kedua, dari penjelasan tentang tata bahasa Yunani, kata perintah di dalam ayat ini ditulis dalam bentuk present. Dalam bahasa Yunani ada 2 macam kata perintah. Yang pertama, aorist imperatif. Kata perintah bentuk lampau.
Nah, ini digunakan bila seseorang memerintah itu menginginkan perintahnya itu hanya dilakukan satu kali. Ini contohnya di dalam Kisah pasal 16 ayat 31 kata, bertobatlah, percayalah, hendaklah dirimu dibaptis. Itu perintahnya satu kali. Tetapi kata perintah yang kedua yang digunakan di dalam ayat ini dalam bentuk present imperaktif. Nah, kata bentuk present imperaktif ini digunakan bila yang orang yang memerintah itu menginginkan perintahnya itu dilakukan secara kontinu, terus menerus. Jadi hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, atau hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu perintah yang terus menerus. Tapi perintah yang satu kali seperti dibaptis dengan Roh Kudus itu satu kali. Tapi perintah hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus itu dalam bentuk kata perintah present imperatif, terus menerus. Ini contohnya seperti dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Carilah, ketoklah, mintalah, carilah, ketoklah. Itu continue, secara terus menerus. Jadi yang Tuhan mau dari kita, seperti dalam contoh Matius pasal 7 ayat 7, mintalah, carilah. Kalau kita ada punya apa-apa atau punya pergumulan apa-apa, jangan satu kali minta, terus menerus minta. Jangan sekali cari, terus cari. Jangan sekali ketok tiap hari. Amin. Saya ini pernah mantan kerja, mantan pegawai bank. Bukan salah satu di bank saya, di tempat saya pegawai yang paling teladan. Demi Tuhan saya berani ngomong. Dan saya pegawai yang dapat dikatakan handal yang memegang unit saya. Tim leader Remedia. Saya datang itu jam 8, jam 7 saya sudah di kantor. Saya paling malu terlambat. Saya tim leader Remedia, jadi kalau ada nasabah yang macet itu biasanya saya datang terus. Itu macet itu saya datang terus, ketok terus, cari terus, minta terus, terus sampai kasih, sampai bayar. Nah itu juga perintah yang disampaikan di dalam Efesus ini. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, itu terus menerus. Penuh dengan Roh Kudus, penuh terus begitu. Bukannya sekali penuh lalu tidak lagi, sekali penuh tidak lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya perlu menjelaskan dua hal ini. Dibaptis dengan Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus itu dua hal yang berbeda. Engkau dibaptis dengan Roh Kudus belum tentu engkau langsung penuh dengan Roh Kudus. Murid-murid dalam Kisah pasal 2, mereka dibaptis dengan Roh Kudus, dan di saat yang sama mereka penuh dengan Roh Kudus. Tapi ada saat di mana Petrus tidak penuh dengan Roh Kudus, makanya dikecolongan, Paulus tegur dia. Nah, kita pun percaya Yesus Kristus, kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita terima Roh Kudus, kita terima Yesus. Belum tentu kita langsung penuh dengan Roh Kudus. Saya kasih contoh gini. Saudara-saudara, kita semua lahir dengan KTP Kristen. Tetapi untuk menjadi Kristen sejati, masing-masing kita berbeda. Ada yang kenal Tuhan mungkin tahun 1980, ada yang kenal Tuhan mungkin tahun 2023, ada yang kenal Tuhan tahun 2015. Pada saat saudara bertobat di tahun tersebut, pada saat saudara bertobat mungkin di tahun 2001, 2002, 2003, di saat tahun di mana saudara bertobat, saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara sudah terima Roh Kudus di situ. Tetapi untuk kepenuhan rohnya belum. Kenapa? Kepenuhan roh itu terjadi dalam pengalaman kita sehari-hari dengan Tuhan. Amin. Nah, Paulus itu menekankan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, ada banyak tanda di Alkitab orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Salah satu tanda yang ingin saya sebutkan di sini di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini salah satu tanda. Saudara, maka kita menegaskan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Semua agama tidak akan ada yang menentang hal ini. Saudara, kasih, panjang sabar, menguasai diri, agama kafir pun serang akan hal itu.
Amin. Bukan saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, tak banting sini sampai saudara loe-loe. Saudara, makanya saya bilang belajar dulu. Belajar dulu dengan baik. Manifestasi Roh Kudus itu salah satu bukti membuat orang berani memberitakan Injil. Berani menyatakan kesalahan, berani tegur dosa, berani memberitakan sesuatu yang benar. Saudara di sini tabanting, di luar selingkuh. Di sini tabanting, di luar hamba biru. Itu penuh dengan apa itu? Penuh dengan kemunafikan. Amin. Lalu ada yang membantah. Tapi Pak, murid-murid itu di bumbungan Yerusalem itu mereka ini Pak. Yang getar-getar itu bumbungan bukan mereka. Kalau Roh Kudus bekerja itu pencurahan Roh Kudus yang getar-getar itu rumah. Kan bumbungan baik itu getar terguncang kan? Murid-murid tidak terguncang. Murid-murid tidak terguncang. Murid-murid dianggap mabuk. Kenapa mereka dianggap mabuk? Karena begini, tipe-tipe orang mabuk, orang Israel pada waktu itu fasih bicara. Pintar bicara. Bukan hamba biru. Pintar bicara. Maka itu orang tuduh itu. Ini kan mau jam 9. Jam mabuk mereka itu dari jam 6 sore. Ini mau jam 9 pagi. Petrus bangun, mereka bukan mabuk. Karena apa? Orang mabuk itu bicaranya banyak. Pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka bicara dalam berbagai bahasa. Itu disebut bahasa roh. Amin. Jadi mabuk sana bukan memang mabuk kerasukan, bukan. Mabuk sana itu tuduhan orang-orang kepada mereka, tapi mereka sadar, mereka terkontrol, dan mereka bangun memberitakan Injil. Itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Saudara yang tidak suka silakan. Saudara yang pernah terbanting, saya pernah masalahnya. Silakan kalau tidak suka. Tapi yang kita bilang jangan mempermalukan nama Roh Kudus. Kalau Roh Kudus statusnya Allah, engkau hargai Bapa, engkau hormati Yesus, dan Roh Kudus engkau klaim sembarang, engkau hati-hati. Engkau hati-hati. Jangan mendukakan Roh Kudus. Dia diam-diam, tapi hati-hati, hidupmu akan bermasalah, berantakan hidupmu. Percaya saja. Saudara lihat, banyak yang aneh-aneh begitu. Kadang-kadang makan uang. Yang aneh apa? Saudara, Roh Kudus itu Allah. Bapa itu tertib. Yesus itu teratur. Roh Kudus juga demikian. Roh Kudus tidak bertentangan dengan dua figur yang lain. Tanda seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 ayat 20-23. Tanda seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus dalam dunia pelayanan. Mereka tidak takut pada apapun dan siapapun. Barangkali tolak sesuatu yang salah. Jangan di sini kita bertekuk lutut, menangis, tapi di sekolah, di kantor, di mana-mana kita terima suap. Di WA saya tiap hari bertanya jawab orang terus. Ada seorang guru yang saya boleh bertanya kepada saya tiap hari ditanya. Pak, bagaimana? Saya guru. Orang tua murid datang kepada saya. Bapak tolong kasih naik tambah nilai untuk dia bisa masuk pada universitas. Beta bilang begini. Terus keputusannya, ya saya tanya Bapak dulu. Kalau memang Bapak tidak ada iman, tidak ada hikmat. Tapi saya tetap jawab begini. Apakah dengan penambahan satu nilai itu anak pasti menjamin berhasil? Dan apakah kalau engkau tetap memberikan nilai secara objektif, apakah dia gagal? Kalau hal kecil-kecil saja begini, engkau sudah lalai, jangan harap hal-hal besar engkau tetap berdiri teguh. Mustahil. Sederhana saja kita lalai. Jangan kalau hal-hal sederhana kita tumbang, jangan pada berharap bahwa hal-hal besar kita tetap berdiri teguh. Mustahil. Dengan kerikil saja kita tergelincir. Dengan batu besar yang terjun dari atas gunung, bagaimana kita punya kekuatan untuk tangkis? Mustahil. Amin. Penuh dengan Roh Kudus, orang berani menolak yang tidak baik. Berani dibenci untuk sesuatu yang benar. Berani. Bukan hal yang. Tapi
Tapi saudara, yang tadi saya kutip adalah di dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Menarik untuk kita melihat konteksnya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, coba kita lihat ayat ke-19. Ayat yang ke-19, Efesus pasal 5. Oh, 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tidak pernah lari dari medan pelayanan. Seburuk apapun, sesusah apapun dalam medan pelayanan, dia tidak beranjak di dalam pelayanan. Pengiringan akan Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus bertahan di dalam badai, bukan tenggelam. Bersorak terus, bukan bersorak dengan segenap hati. Itu penuh. Saya sudah baca keliling Alkitab. Tidak keliling juga, mesti saya baca. Tidak temukan orang dipenuhi Roh Kudus aneh-aneh. Yang ada orang dipenuhi Roh Kudus, dia makin setia dalam pekerjaan Tuhan. Dia makin teguh dalam pekerjaan Tuhan. Dia berpikir terus tentang pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagaimana orang lain kenal Tuhan? Bagaimana orang lain terbebas dari persoalan? Bagaimana orang lain dibentuk agar orang lain memiliki motivasi yang benar untuk Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus dalam Efesus yang pertama. Orang tidak pernah lari dari pelayanan, gemar melayani Tuhan. Ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Salah satu ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ucapan syukur. Bapak Ibu saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau engkau ada Roh Kudus, engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak akan tergoda, engkau tidak akan terguncang, engkau tidak akan tergoda dengan kondisi. Tuhan menciptakan anak saya sedemikian rupa, itu semua punya tujuan yang mulia. Kalau dia tidak seperti ini, kesaksian tidak ada. Kalau dia tidak seperti ini, kekitiran tidak ada. Kalau dia Tuhan tidak bikin seperti ini, Tuhan tidak dimuliakan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, ucapan syukur. Amin. Saudara-saudara, itu kita boleh berteriak, tapi kalau saat beras tidak ada, kita mengeluh marah kepada Tuhan. Kita boleh berteriak kepada Tuhan, tapi jodoh terus jauh kepada Tuhan. Kita berteriak dan marah kepada Tuhan. Tuhan, apa ini? Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan pernah terguncang dengan situasi. Amin. Engkau boleh digerogoti sakit penyakit, ingat, penyakitmu sementara, penderitaanmu sementara. Kau sedang digerogoti dengan apa? Kemiskinan, itu pun sementara. Manusia yang hidup pasti mati. Tapi selama ada Roh Kudus dalam diri, saudara percaya, kapanpun engkau mati, engkau bersama Abraham, saudara. Itu sukacita. Ada seorang penginjil yang dia bernama Sadur Sudarsi. Satu kali dipulang dari penginjilan, saudara, sebelum saya lanjut ilustrasi ini sudah wajah 7. Sedikit lagi, ini sudah habis ini sebenarnya. Ya, Sadur Sudarsi dia berjalan. Sampai dalam tengah perjalanan, dia dicuri, dia dirampok uangnya. Sampai di rumah dia berdoa, Tuhan, hamba berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini hamba dirampok. Tetapi hamba bersyukur karena hanya uang hamba yang dirampok, bukan nyawa hamba. Kalau dia berdoa lagi, Tuhan, terima kasih, hari ini hamba dirampok. Hamba bersyukur karena hari ini hamba yang dirampok, bukan hamba yang merampok. Lalu dia berdoa, Tuhan, terima kasih. Hari ini hamba dirampok, tapi hanya uang sedikit, yang banyak masih di rumah. Dia bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Ada seseorang ibu di Singapura pernah keluar dari media. Dia bertobat kepada Yesus. Dia ikut Yesus dari keluarga ikut, cuma dia ikut Yesus. Ibu mengiringi dia, mengiringi Tuhan. Ibu ini 3 bulan kemudian Tuhan ambil pulang suami dan 3 orang anak. Usah makan tabrak di jalan. Saudara-saudara,
Satu media wawancara dia, "Ibu, apakah engkau menyesal mengikut Yesus?" Dia telah mengambil pulang suami dan 3 orang anak. "Kau menyesal?" Sambil bercucuran air mata, ibu ini menjawab, "Sebagai manusia, saya menangis. Sebagai manusia saya berduka. Kedagingan saya masih hidup di dalam daging tubuh ini yang Pak. Saya menangis. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, keputusan Tuhan dalam hidup saya tidak ada yang gagal. Amin. Semua keputusan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara tepat. Tidak ada satupun yang berantakan. Tepat. Kalau Tuhan sedang memisahkan engkau dari orang-orang tertentu, keputusan Tuhan tepat. Amin. Kalau Tuhan tidak menjadikan engkau dengan si dia, keputusan Tuhan tepat. Amin. Kalau Tuhan belum mengangkat engkau dan masih memproses engkau, keputusan Tuhan tepat. Saudara-saudara, lalu bagaimana orang untuk dipenuhi dengan Roh Kudus? Orang hanya bisa dipenuhi dengan Roh Kudus ketika dosa diampuni. Saudara, kalau masih pegang dosa dalam kehidupanmu, jangan pernah bila engkau angkat tangan, perintahkan tangan, memuji Tuhan, engkau tetap kosong. Engkau kosong, berjalan dalam kekosongan terus. Lepaskan dosa yang masih mengikat. Saudara laki-laki muda, lepaskan dosa yang masih mengikat. Seks bebas, perempuan. Kita masih selingkuh, lepaskan dosa yang masih mengikat. Dosa itu menghambat kita dengan Tuhan. Lepaskan itu. Dosa diampuni, engkau bebas, Roh Kudus masuk tanpa. Kita taat kepada Tuhan. Kita terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dimantar bantu saya, kita angkat satu pujian yang tadi. Roh Kudus, kau hadir di tempat ini. Mau bisa bantu? Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah. Dia ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dia tidak akan keluar meskipun saudara jatuh. Dia akan menghibur kita. Dia akan terus memegang tangan kita. Dia sebagai penjamin kita berjumpa dengan Bapa di surga. Kita akan berjumpa dengan juru selamat kita, karena Roh Kudus. Roh Kudus tahu yang terbaik. Jika dia memisahkan engkau dari sesuatu yang tidak baik, itu keputusan yang tepat. Jika dia sedang memproses kehidupanmu, itu keputusan yang tepat. Tapi saudara-saudara, seringkali yang membuat kita tidak bertumbuh dan tidak dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dosa kita. Saudara-saudara, lepaskan dosa, minta ampun dosa kepada Tuhan. Karena itu tujuan Yesus datang, selesaikan dosa-dosa kita. Saudara, kita akan pujian Roh Kudus yang rohani di tempat ini. Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau baik, Kau menghiburku. Terima kasih. Penuh
kata. Seberapa banyak orang yang menerima dan berbuat kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi mereka percaya kalau bukan dirimu otak hatimu, Allah tidak akan baca pertama tinggi. Dan pasti saksi, Yerusalem dia sama dia sampai ujung bumi. Tapi jangan kau bahasa-bahasa mengerti orang sesat. Karena pengajaran yang salah di mata Tuhan. Ini sangat menolong kami dan saya sebagai hamba Tuhan yang melayani agar mengerti cara kerjanya Roh Kudus. Jangan yang pakai Roh Kudus membodoh banyak orang, menyesatkan banyak orang. Dan mereka mati binasa dengan kerjaan yang salah di hadapan Tuhan. Saya percaya ini karena saya sebagai hamba Tuhan. Ditolong, diurapi supaya dengan demikian dalam pelayananmu, pelayanan yang membawa banyak jiwa, bukan menolak banyak jiwa, bukan menyesatkan banyak orang, bukan membesarkan banyak orang. Roh Kudus itu memperbarui dan membesarkan, bukan pecah belah. Roh Kudus yang diturunkan itu memperbarui hatimu, pikiranmu, dan sekaligus mempersatukan engkau. Kalau ada berturunkan di mana oleh karena memiliki roh setan, roh pemecah, dan miliki Roh Kudus dan satu, muliakan Allah membawa banyak jiwa. Itu Tuhan kami. Terima kasih Tuhan kami percaya di bulan materi ini. Untuk kami terima karena pasti yang melayani biru pergumulan agar menyampaikan yang betul dari Roh Kudus. Semua orang bicara Roh Kudus tapi ngajarnya sesat, membuat banyak orang resah. Tapi hari ini kami percaya Tuhan berbicara kepada kami agar kami mengerti apa yang kami ajarkan. Kami perlu menguasai diri kami, menguasai pengajaran kami. Kami sehingga dengan demikian pengajaran kami akan membawa banyak orang mengerti tentang Allah. Sehingga pengajaran juga dilanjutkan kepada banyak orang untuk orang mengerti tentang Alkitab, mengerti tentang cara kerjanya Roh Kudus. Terima kasih berkat firman-Mu yang beri kekuatan kuasa. Materi ini bisa dimaksimalkan di mana saja melayani sehingga membekali banyak orang sehingga jangan membangga diri pada segala macam, tetapi bikin susah, bikin sesat banyak orang. Dan kebenaran yang tanam di otak hati kami. Pada di mana saja kami berada, kami berikan pengajaran yang alam sesuai dengan cara kerjanya Roh Kudus. Kami akan mengurangkan kuasa sebagai hamba-Mu dan melakukan serangan pekerjaan Tuhan di mana saja. Dan saya semua telah diberkati. Haleluya, terima kasih. Kami siap memberikan korban persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Dia merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik. Lebih dahsyat lagi kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Begitu banyak nasihat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita mendapatkan sesuatu yang lebih daripada orang yang di luar sana. Karena itu biarlah Tuhan terus memberkati hamba Tuhan, Kak Ari, di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Terus dikaruniakan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Sekalipun tatkala kita menyatakan kebenaran, pasti ada penolakan. Tapi saya percaya bahwa kita pagi ini kami menerima dengan penuh sukacita. Karena Tuhan datang yang kedua kali ini bukan datang sebagai juru selamat, tapi dia datang sebagai hakim. Dia memisahkan mana domba, mana kambing, mana orang benar, mana orang yang jahat. Karena itu mari kita terus sungguh-sungguh mau menerima sesuatu yang sekalipun keras bikin sakit hati juga. Terima. Itu obat itu sempurna ada yang manis. Obat itu pasti yang pahit tapi membuat kita pun tumbuh menjadi sembuh. Tuhan memberkati hambanya diurapi Tuhan. Terus dipakai Tuhan semakin dahsyat luar biasa. Terima kasih juga hamba Tuhan Bapak Melis. Tuhan memberkati di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti ada sukacita. Amin. Haleluya. Karena itu mari kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Mari sambil tepuk tangan kita dengan puji kita. Kita percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, di dalam hati kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya
Tuhan. Tuhan kasih sajian yang sungguh lezat bagi setiap kita. Hal-hal yang di akhir zaman ini terkadang membuat kita jadi bingung. Kita salah, kita benar. Tapi hari ini terlalu banyak hal yang rahasia yang Tuhan sampaikan kepada kita. Karena itu berbahagialah kita yang sungguh-sungguh mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, sehingga kita tidak salah-salah lagi. Jadi hati-hati karena Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di sekeliling kita. Tapi Tuhan proteksi kita, Dia kasih kita hikmat, Roh Kudus ada pada kita, jadi kita bisa membedakan manakah kehendak Tuhan, manakah yang bukan, mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang tidak. Kalau semua berkancang pada firman, itu betul adanya. Tadi hamba Tuhan masih katakan tuh bahwa semua yang daripada pekerjaan Roh Kudus tidak akan bertolak belakang dengan maunya Allah, maunya Yesus, itu tidak akan pernah bertolak belakang. Karena pada hakikatnya satu. Karena itu, biarlah apa yang sudah kita dengar, kita bawa pulang ke dalam hidup dan kehidupan kita menjadi bingung lah. Kalau kita mendengar di sekeliling kita, kita bingung lah. Itu ada fenomena yang sementara terjadi. Jadi, saya juga mau bilang di sini bahwa tadi saya sangat-sangat terberkati bahwa Roh Kudus sudah tercurah di yang lalu. Kita ini sementara memperingati saja. Jadi, tak usah kita capek-capek dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Jadi mari kita maknai hari-hari hidup kita supaya kita bisa berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sebab ada saat dimana memang Tuhan izinkan, ini masa-masa dimana kalau kita tidak kuat dengan Tuhan, tidak kuat dengan firman Tuhan, kita ada di tempat ini setiap hari ini sebenarnya bentuk cara Tuhan untuk mau menguatkan kita, memproteksi kita supaya kita jangan tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang membingungkan kita dan akhirnya kita hanya terbawa arus. Karena itu bagian-bagian yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan biarlah terus menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih buat Kakak Ari di dalam pergumulan pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan terus pakai, dan semakin rendah hati, semakin berani untuk menyatakan kebenaran sekalipun dengan konsekuensi ya seperti yang tadi hamba Tuhan katakan. Tapi saya bersyukur dengan Tuhan bahwa kita semua yang ada malam hari ini kita menerima itu 100%. Dan itu boleh menjadi bekal bagi kita. Terima kasih bersama dengan Mama dan juga adik yang ada. Tuhan terus memberkati di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Terima kasih juga untuk kita semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani altar, Kakak Giris, Kakak Flor, Kakak Nata, Manufi, Kakak Cliff, Bapak Yeli, dan Kakak Kaleb di tanggul persembahan. Terima kasih juga Bapak Nelis yang doa mengucap syukur firman. Tuhan terus memberkati di dalam pelayanan, bahkan kepercayaan kaki dia yang Tuhan percayakan. Kita harus lebih berhati-hati apalagi kita menjaga kaki dia nih. Kalau kita salah-salah, banyak penyesatan bisa masuk dari situ. Dan terima kasih juga Kakak Gracia, kesaksian permainan biola yang luar biasa, dan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita dipanggil dengan talenta, kasih karunia masing-masing. Kita punya begitu banyak karunia yang Tuhan percayakan, tapi biarlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih bagi kita semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini menjelang malam. Tuhan memberkati, Tuhan terus tandai langkah hidup kita. Dan saya tutup ini informasi pelayanan. Nanti hari Senin akan ada KPI di atas selama 2 malam, hari Senin dan juga hari Selasa jam 7 malam. Kami mohon dukungan doa. Nanti selesai ini kembali hamba Tuhan Kakak Ari mendoakan kita, khusus anak-anak Tuhan yang mau melayani pada malam pertama dan malam kedua, karena kita tahu bahwa kita hanyalah alat. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa buat apa-apa. Karena itu kita butuh Tuhan menolong kita di dalam kekuatan kuasa Roh Kudusnya, memampukan kita untuk kita dapat menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan nanti Kak Ari doakan khusus untuk itu. Nanti anak-anak Tuhan yang mau melayani nanti sebentar kita ambil bagian di depan sini untuk didoakan secara khusus. Dan terima kasih untuk kita semua. Saya tidak sebut satu persatu, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus sumber segala berkat melihat kita, dan firman juga menjamin bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia.
ketika kita setia beribadah kepada Tuhan, Dia berkata bahwa roti makanan kita diberkati, air minuman kita diberkati, dan kita diluputkan dari sakit penyakit. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dia Tuhan yang baik, sungguh baik, teramat baik pada kita. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Semua yang kami lakukan malam hari ini Tuhan, bermuara hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Sekiranya Engkau dapati kami mencuri kemuliaan, kami mohon pengampunan ya Tuhan. Sebab kami menyadari kami hanyalah Allah Tuhan. Jikalau Engkau tidak bekerja di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Engkau hadir di dalam kehidupan kami Roh Kudus, menolong kami, menuntun kami di dalam kebenaran. Biarlah kami terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mari bekerjalah ya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Bertahtalah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu lawat aku, Kau yang ku perlu. Kau terus
Saudara-saudara, terkhusus saudara-saudara yang di depan, saudara mungkin boleh berlutut bersama sebagai bentuk engkau tidak layak, tapi engkau dilayakkan oleh Tuhan. Engkau angkat hatimu dan saudara-saudara yang di belakang, dan kita semua boleh mendukung mereka. Mereka tidak layak, seperti kami juga tidak layak, karena mereka dikhususkan oleh Roh Kudus untuk memakai mereka. Tuhan Yesus hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang berlutut dalam mezbah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, mereka tidak layak, mereka sadari ketidaklayakan mereka. Mereka tahu bahwa mereka ini dari kotor. Mereka bersyukur karena Tuhan mau pakai mereka untuk angkat pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk mereka secara khusus Tuhan, agar iblis tidak intimidasi mereka, agar mereka tidak dikacaukan oleh iblis, agar iblis tidak intimidasi dan tidak membuat mereka mengingat-ingat akan dosa mereka yang sudah ditebus oleh Tuhan, supaya mereka mengangkat pekerjaan-Mu, mereka boleh dapat ada sukacita, ada kedamaian. Ya Roh Kudus, berkati hamba-hamba-Mu yang di tempat ini Tuhan, yang sedang berlutut Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, sertailah mereka dengan kuasa-Mu, sertailah mereka dengan hikmat-Mu ya Tuhan, serta mereka dengan keberanian-Mu Tuhan, supaya ketika mereka mengangkat pekerjaan-Mu, mereka bukanlah mereka yang nampak, tetapi Tuhanlah yang nampak di dalam karakter mereka, dalam pribadi mereka, sehingga ketika mereka nampak Tuhan Yesus, ada sukacita kedamaian Allah. Dari Tuhan, hamba berdoa secara khusus mereka Tuhan, berkati dan buatlah mental mereka menjadi mental yang baik. Kesehatan Tuhan Yesus memberkati, dan segala pikiran-pikiran mereka yang menggorgoti mereka sehingga membuat mereka di dalam mengangkat pelayanan ini masih bimbang, masih ragu. Tuhan Yesus, pastikan iman mereka teguh Tuhan. Roh Kudus, tolong mereka, apapun yang menjadi beban pergumulan mereka sebagai orang muda, sebagai orang tua, Tuhan hiburkan dan pastikan kepada mereka bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk kakedian di tempat ini Tuhan. Berkati kakedian Batar di tempat ini. Berkati Bapak Yeri bersama Mama Ulfi dan anak-anak dan orang rumah di dalam tempat ini Tuhan Yesus sebagai penjaga kaki dia. Tuhan berikan hikmat, sukacita, kedamaian senantiasa, memberikan kesehatan yang terbaik, memberikan pemahaman yang terbaik, sehingga mereka tetap berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Kami semua di tempat ini Tuhan, dengan pergumulan dan persoalan kami masing-masing yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu Tuhan, tapi hamba percaya bahwa Engkau sedang melihat dan mengetahui dan sedang membuat keputusan yang tepat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa secara khusus untuk anak Cantika Aksa Atamani Tuhan, yang hari ini berulang tahun yang ke-11 tahun. Tuhan Yesus, kami tahu sebagai orang tua tidak punya andil dalam pertumbuhan anak ini, sebagai oma opa tidak punya andil, bahkan anak ini pun yang bertambah 1 tahun, dia tidak punya andil dan dia tidak punya kuasa dalam kehidupannya. Tuhan yang punya andil. Terima kasih untuk berkat perpanjangan umur yang Tuhan tambahkan 1 tahun untuk anak Aksa ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus secara khusus untuk anak Aksa ini Tuhan. Tuhan memberikan anak ini kecerdasan, Tuhan memberikan anak ini kepintaran. Tuhan pakai anak ini menjadi alat di mana saja berdasarkan cita-citanya. Tuhan berikan dia, berkati studinya, berkati masa depan cita-cita, dan terkhusus Tuhan memberikan jodoh yang terbaik, yang takut akan Tuhan, yang datang dari Tuhan, untuk mendukung anak ini semakin mencintai Tuhan, dan biarlah mereka mempunyai rumah tangga yang indah gemilang untuk memuliakan nama Tuhan. Memberikan kesehatan yang terbaik untuk anak Aksa, sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang sehat dan mempermuliakan Tuhan lewat kesehatannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau berpisah dari tempat ini Tuhan. Dari Tuhan kami butuh berkat Tuhan. Saudara-saudara, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan.